mencurahkan kasih-Nya bagi kita. Dia memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama jemaat kita mau nyanyikan. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Thank you Jesus. Kau layak dan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Saya mau bersyukur padamu Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik Tuhan. Katakan darah-Mu. Darah-Mu dicurahkan, gantikan nyawaku. Nyawaku, Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layak dan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami mau angkat pujian kami Tuhan, hanya bagi Engkau Yesus. Kau jadikan aku yang paling berharga
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, lebih dalam lagi Tuhan menyembah Yesus. Darahmu telah tercurah, gantikan nyawa Tuhan, berikan keselamatan untuk umat-Mu. Kau yang layak Tuhan. Mari angkat suaramu, sembah Yesus, Yesus. Glory, 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 haleluya. Haleluya. Amin, amin, Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, Yesus. Oh, ini waktumu Tuhan. Beracaralah Tuhan, bekerjalah Roh Kudus. Oh, kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau yang rindu Tuhan mencurahkan kasih-Mu Tuhan. Kau yang rindu Tuhan, oh, untuk melawat umat-Mu Tuhan. Kau yang rindu Tuhan melawat Tuhan jemaat-Mu Tuhan yang tangannya boleh terangkat Tuhan. Oh, menyatakan Tuhan bahwa Engkau sungguh besar Tuhan Yesus. Kau Allah kami yang ajaib Tuhan. Oh, kami rindu Tuhan pemulihan daripada Engkau Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan merasakan kasih-Mu Tuhan. Damai sejahtera daripada Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan. Damai sejahtera daripada kasih-Mu Tuhan tidak dapat tergantikan oleh sesuatu apapun Tuhan di dunia ini yang boleh dunia ini berikan kepada kami Tuhan. Amin, Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, tidak dapat yang apapun Tuhan yang dapat menggantikan kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan kekal Tuhan. Kasih di dunia ini Tuhan tidak kekal, tapi kasih-Mu Tuhan kekal Tuhan. Kasih-Mu Tuhan yang berikan kami damai sejahtera Tuhan. Yes. Bukan sesuatu hal yang dari luar sana Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan kami masih Tuhan diberikan anugerah kasih Tuhan. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan dari hati kami yang terdalam Tuhan. Kalau kami boleh mengangkat hati kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau sungguh mengasihi kami Bapa. Mari jemaat Tuhan kita mau berikan waktu kita. Haleluya. Masuk lebih dalam lagi
lagi Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapak. Oh Tuhan, kuduskan hati kami Tuhan. Tak kala kami Tuhan mau menyembah-Mu Tuhan. Sucikan terlebih dahulu Tuhan kami Tuhan dari segala dosa-dosa Tuhan. Yang mungkin Tuhan kami lakukan Tuhan. Baik disengaja maupun tidak disengaja Bapak. Kami percaya Tuhan pengampunan-Mu sempurna bagi umat-Mu Tuhan. Yang mau mengaku Tuhan. Yang mau mengakui Engkau Tuhan. Yang mau mengakui Tuhan dosa-dosa kami Tuhan. Oh Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk para umat-Mu Tuhan yang datang ke tempat ini Tuhan. Mungkin dengan membawa beban Tuhan Yesus. Mungkin Tuhan saat ini Tuhan, kami boleh mengalami sakit penyakit Tuhan Yesus. Atau mungkin Tuhan, di dalam hati kami Tuhan, mungkin Tuhan Yesus kami boleh, Tuhan, kalau ada Tuhan hati yang lesu Tuhan, hati yang berbeban berat, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang memberikan kami kelegaan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, Engkau yang membebaskan kami Tuhan, yang memberikan kami Tuhan kelegaan Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan pada pagi hari Tuhan, kami boleh lepas Tuhan tak kala kami menyembah-Mu Tuhan, tak kala kami memuji Engkau Tuhan. Dengan penuh sorak-sorai Tuhan. Sebab kuasa-Mu yang sempurna telah datang Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan, para umat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami siap Tuhan memuji-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang hidup. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita mau katakan, amin. Haleluya. 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 Tuhan Yesus kita baik, saudaraku. Ya, Tuhan Yesus kita sungguh baik. Mari kita mau siap masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Amin. Sama-sama yuk. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Boleh yang tepuk tangannya yang meriah untuk Tuhan kita. Yuk sama-sama katakan. Dimasuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya ku sukacita. Oh, sama-sama jemaat Tuhan. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Oh, sebab Tuhan masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya dengan apa? Dengan hati bersyukur. Oh, halamannya. Halamannya dengan pujian. Mari kita mau penuhi baitnya. Penuhi baitnya. Amin. Dengan nyanyian syukur, hadiratnya ku sukacita.
jempolnya di atas semua. Sama-sama yuk jemaat Tuhan. Mari kita bergoyang bersama. Selama-lamanya. Oh Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Amin. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Oh selama-lamanya hanya Engkau Tuhan. Lama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Anugerah-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kok gak kedengeran suaranya? Amin. Kurang kencang sekali lagi. Amin. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan dong. Haleluya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Amin saudaraku. Katakan firman. Firman Terangi jalan, perisai manisnya waktu. Lindungiku dari segala. tak pernah. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Oh, mari katakan dengan imanmu, firman terangi jalanku. Firman terangi jalan, Haleluya. perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, Dia bersama aku setia menjaga. Amin. dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Amin, amin. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Katakan hanya dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam kuasanya kemenangan. Oh dalam namanya. Dalam namanya Ada pengharapan. Dalam kuasanya kemenangan. Sama-sama yuk nyanyikan. Hanya di dalam namanya Yesus ya. Oh kau sumber kami Tuhan di sepanjang hidupku. Oh hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan sepanjang hidupku. Amin. Hanya di dalam kuasanya
nama Yesus yang membawa kemenangan. Harapan dalam kuasanya kemenangan. Haleluya. 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 Percaya saudaraku, hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada Amin. kemenangan, Amin. ada pengharapan. Amin. Amin. Ada hal yang baru yang mau Tuhan berikan bagi kita. Tak kalah kita memberikan hati kita untuk percaya kepada Tuhan kita. Amin. Mari kita mohon lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Karena saya percaya saudaraku, bahwa hanya Yesuslah kekuatan bagi kita. Amin. Tak kala kita sedang bersusah hati, tak kala kita mungkin dalam keadaan sesak, saudara. Hanya Tuhan yang mampu menolong, saudara. Tak kala kita mengandalkan Dia. Mari kita mau mengandalkan Tuhan Yesus yang menjadi pegangan dalam hidup kita. Oh, saudaraku. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Hanya Engkau Tuhan, Juru Selamat kami Tuhan. Tuhan, Kau setia padaku. Yang kami pegang Tuhan. Yang ku pegang Oh, hanya janji-Mu. hanya janji-Mu. Sungguh kami percaya Tuhan. Ku percaya. Percayakan hidupku. Mari dengan sungguh-sungguh kita mau nyanyikan lagu ini. Katakan ku sembah. Ku sembah Kau Allahku. Percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan. Sebab Kaulah Tuhan, sahabat kami Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang memperdulikan kami Tuhan. Oh, dalam keadaan apapun Tuhan kami saat ini Tuhan. Seluruh hidupku. Walau lewati lembah, Walau lewati lembah. aku tak perlu takut Tuhan. Sebab ada Yesus. Kekuatan di hidupku. Katakan hanya Engkau. Juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Sembah Kau Allahku. Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku.
Yesus Kristus Tuhan, ku sembah. Sembah Kau Allahku, Bapa dan Raja kami. Oh Yesus, Yesus Tuhan, Kau yang pedulikan hidupku. walau lewati lembah, takkan ditinggalkan. Lembah, aku tak ditinggalkan. Kuatkan hidupku. Mari saya minta jemaat saja sendiri yang menyanyikan. Katakan ku sembah, ku sembah. Mari sembah Dia. Hanya Engkau Tuhan, oh, yang begitu mengasihi kami Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang begitu mengasihi kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang pedulikan kami Tuhan Yesus. Mari sekali lagi nyanyikan dengan hatimu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Lawat kami Tuhan Yesus. Kalau kami mau sungguh-sungguh Tuhan datang menyembah-Mu Tuhan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan oh, katakan dengan imanmu, hanya Yesus kekuatan kami Tuhan. Yesus kekuatan di hidupku. Raja dan sahabat kami Tuhan, Kau Allah kami Tuhan, yang selalu berjanji dan Kau menepatinya Tuhan Yesus. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Kau yang terus memegang tangan kami Tuhan, Kaulah kekuatan kami Tuhan. Kami Tuhan dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang boleh tercurah. Haleluya.
terhadap tata kudus-Mu Tuhan Yesus. Kiranya biar Engkau disedangkan Tuhan, menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan Yesus. Oh, oh, oh. Haleluya, haleluya, oh. Haleluya, ini kami Tuhan, ini kami Tuhan yang sama-sama yang berseru, Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, oh, haleluya, thank you Jesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan pemulihan demi pemulihan boleh terjadi di tengah-tengah umat-Mu. Oh, kami yang boleh datang Tuhan Yesus, bawa beban kami Tuhan, kami boleh dilepaskan Engkau Tuhan Yesus. Kami boleh diberikan sukacita yang baru Tuhan. Haleluya Bapak. Sebab kalau Engkau lah Tuhan kekuatan kami Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan Yesus, kami dengar-dengaran Tuhan akan firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan ada sesuatu Tuhan Engkau mau berikan bagi kami Tuhan hari ini Tuhan. Pagi ini Tuhan. Ada sesuatu yang mau Engkau nyatakan bagi kami Tuhan. Kami siap mendengarkan Tuhan dan kami siap Tuhan membuka hati kami lebar-lebar Tuhan. Bagi firman-Mu Tuhan yang boleh datang kepada kami Tuhan Yesus. Urapi kami dengan pengertian Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan kemauan Tuhan, ketaatan Tuhan untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan. Kami juga Tuhan Yesus yang berikan Tuhan Yesus sebagian kecil Tuhan harta kami Tuhan. Oh Tuhan, sebab kami percaya Engkau telah memberkati kami terlebih dahulu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan Tuhan persembahan kami Tuhan. Agar boleh Tuhan Yesus dipakai untuk melayani Tuhan. Melayani umat-umat-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami hidup, Allah kami yang berkuasa. Sama-sama jemaat Tuhan kita mau katakan, amin. Silakan duduk saudaraku, sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. Give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy, and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down. Kita berdoa dulu. Kita siapkan hati kita ya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan di hari Minggu, hari yang baik buat kami semuanya untuk beribadah. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau memberikan kesempatan yang baik dan keadaan yang baik buat kami semuanya. Tidak kekurangan suatu apapun. Pada pagi hari ini kami rindu mendengar firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu itu adalah kebenaran yang menerangi jalan hidup kami, yang memperbaiki kelakuan dan juga yang membuat kerohanian kami juga bertumbuh akan pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus yang mengurapi, hamba-Mu yang menyampaikan, dan juga mengurapi sidang jemaat-Mu yang mendengarkan, baik yang datang pada pagi hari ini ataupun juga yang melihat lewat streaming YouTube. Biarlah semuanya juga Tuhan mendapat berkat daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini dari mulai saat ini sampai selesai hanya di dalam nama berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, shalom saudara. Tetap semangat. Kemarin yang datang banyak? Banyak datang enggak? Ya, puji Tuhan. Ya, ditampilkan. Jadi pada pagi hari ini
saya akan bicara mengenai, ya sambil menunggu ya, supaya kita semuanya bersiap-siap. Nah, hari ini saya akan bawakan tentang Asyer. Jadi nubuat Yakub tentang Asyer maupun Musa juga bernubuat tentang Asyer. Di mana di situ dikatakan bahwa intinya adalah Asyer itu akan memiliki berkat yang melebihi dan kasih karunia yang melampaui. Berkat yang melebihi bagaimana saudara? Senang atau enggak? Wah, luar biasa. Berkat yang cukup aja udah senang ya. Ini mah lebih daripada yang diperlukan itu. Kasih karunia yang melampaui. Bagus enggak? Bagus, ya, berkelimpahan artinya lebih daripada yang orang butuhkan. Nah, kita ingetin lagi ya, Asyer itu anak keberapa? Ke-8, tidak ada angka-angkanya di situ ya, dibaca. Ya nggak apa-apa, ngingetin aja. Ini kan anak Yakub yang ke-8 dari urutan usia ya. Gitu. Jadi ini anak siapa? Dari Silpa. Silpa itu siapa? Gundik siapa? Lea. Nah itu ya. Jadi ini kita jelas bahwa oh itulah. Ini adalah suku-suku yang Tuhan berkati sampai pada akhir zaman nanti sudah dinubuatkan ya. Sampai di kitab Wahyu ada. Nah sekarang Asyer itu nubuatnya dan berkatnya itu apa? Berkatnya itu. Yang ke-1 adalah Asyer itu memiliki berkat yang melebihi serta kasih karunia yang melampaui. Kok bisa begitu ya? Padahal dia kan bukan dari anak Lea, dia anak dari Zilpa, gundiknya. Tapi ternyata saudara ada suatu berkat khusus ya buat keluarga Yakub ini. Di Kejadian 49 ayat 20 dikatakan bahwa Asyer makanannya itu akan limpah mewah dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Nah saudara, kalau orang dikatakan makanannya akan limpah mewah, udah limpah mewah lagi saudara. Artinya apa? Wah luar biasa diberkatinya ya. Berkat-berkat jasmani rohani ini luar biasa. Ia akan memberikan santapan raja-raja. Saudara pernah makan santapan raja belum? Karena kita bukan raja, jadi belum pernah ya. Tapi bayangkan aja saudara, raja itu kan penguasa tertinggi dari suatu daerah ya. Dia itu bisa datangkan semua makanan terenak begitu. Nah sekarang kalau saudara makan all you can eat aja lah. Seneng nggak? Ajak dong ke Sabu Haci katanya, waduh langsung ya. Seneng karena ada banyak makanan-makanan yang melimpah. Kita tuh istilahnya sekuatnya lah gitu ya. Dan pilih yang enak-enak semuanya gitu. Tapi kalau ini santapan raja itu lebih daripada itu saudara. Kalau Sabu Haci kan paling 300.000, 350.000 ya. Ini lebih daripada itu ya. Nah jadi ini sesuatu yang berkat yang melebihi dan kasih karunia yang melampaui itu akan terjadi pada suku Asyer ini. Kalau kita lihat dari tulisan Asyer ya, tuh itu ada alif, shin, res, Asyer ya. Itu artinya adalah yang berbahagia. Ini kita bisa lihat di Kejadian 30 ayat 13 ketika Lea itu mendengar bahwa Silpa melahirkan anaknya Asyer. Maka si Lea ini hatinya berbahagia. Katanya aku menjadi perempuan yang berbahagia. Nah itulah ya, kelahiran Asyer itu membawa suatu kebahagiaan buat dia. Jadi ini artinya adalah sesuatu yang berbahagia. Kalau kita melihat berkat-berkat Tuhan itu memang berkat yang membuat bahagia juga. Nah sekarang daerah Asyer itu ada di mana? Kelihatan di belakang? Kelihatan enggak?
Sumo. Ini peta nggak kelihatan. Suruh siapa duduk di belakang, ya? Kan disuruh jangan belakang-belakang duduk. Pokoknya yang belakang berarti membayangkan aja ada di mana ya. Nih, ini suku-suku yang mendapat tempat-tempat wilayah ya. Nah, Asyir ini ada di sini. Asyir di sini, di tepi pantai juga ya. Di sini. Ini berbatasan dengan Libanon, di sini Libanon. Nah, ternyata saudara, di Asyir itu ada kota Haifa, tahu kan? Haifa. Berita sekarang tuh ada tuh, Hizbullah mau ngebomin Haifa. Ada apa di Haifa itu? Nih, ada ladang gas raksasa yang dimiliki oleh Israel. Ya, gedenya itu 535 miliar meter. Kebayang nggak? Wah, udah miliaran, meterannya tuh miliaran. Kalau dalam bentuk feet, berapa feet itu? 18,9 triliun feet kubik. Bayangkan saudara. Jadi ini suatu kekayaan yang luar biasa ya. Benar-benar lah. Itu kok daerah kecil berbatasan. Nah ini tempatnya berbatasan dengan Libanon. Sedangkan di Libanon sendiri, padahal ini kan hanya tinggal Libanon di sini nih. Baterainya udah jalan. Nah, Libanon di sininya, ini Haifa di sini. Di dekat cekungan, sampai sini, dekat sini. Nah, di Libanon nggak ada gasnya. Aneh kan? Inilah berkat Tuhan tuh begitu, saudara. Bersebelahan padahal itu. Jadi orang Libanon itu iri. Wah, di sana penuh dengan gas. Saudara yang jangankan gas lah, minyak aja. Ya, boy. Wahyu juga dulu kan dari minyak ya. Nah, coba minyak itu kan kekayaan yang luar biasa, betul nggak? Gas juga sama. Migas, minyak dan gas sama itu kekayaan buat negara Arab sampai bisa kaya begitu. Dari mana? Gas, itu gas ada dan juga minyak juga ada. Jadi ini kalau ngelihat dari angkanya begini, ini terbesar setelah Amerika ini. Di Amerika juga ada yang lebih besar lagi gasnya, ladang raksasa gas. Jadi ini berkat Tuhan yang sudah diberikan. Saudara mau nggak diberkati oleh Tuhan seperti ini? Cuman nasib untungnya belum tentu, saudara. Ya, karena tiap orang tuh lain-lain berkatnya. Ya, jadi kalau saudara nasibnya seperti Libanon, jangan iri ya. Ini Israel dapat yang seperti ini, ya. Negara kecil, tapi berkat Tuhan yang luar biasa. Ada berkatnya tuh ada di suku Asyir. Bagaimana sih ini bisa terjadi seperti itu? Soal berkat kita lihat dari perjalanan ya. Waktu suku Dan, masih ingat kan? Murtad, ketika dia sudah berkemenangan mengalahkan kota-kota, kota Lesem dikalahkan untuk memperluas daerahnya, dia jadikan namanya jadi diganti kota Dan. Nah, kemudian setelah kemenangan, berarti hebat orang-orangnya, sombong, congkak ya, udah sombong, kemudian apa? Dia bikin patung-patung menurut selera sendiri dan tempatnya juga menurut keinginan sendiri, yang itulah yang Tuhan tidak suka. Akibatnya apa? Hilang berkatnya itu. Berkat yang sudah ditaruh tadinya buat di situ. Hilang. Saudara ingin kehilangan berkat atau ingin mendapat berkat? Kalau pengen mendapat jangan seperti suku Dan. Kalau sudah berkemenangan di awal, jangan jadi sombong, jangan jadi lupa diri, amin. Ya, saudara-saudara yang sudah sekarang lagi kondisinya sedang berkemenangan nih, ingat, jangan lupa diri. Ya, ingat, ini berkat dari Tuhan. Ya, harus rajin ke gereja, saudara. Ya, amin. Yang paling keras aminnya siapa? Nah, Sumo kayaknya. Ya. Karena Sumo sudah ngalamin itu. Nah, jadi ini diingetin lagi. Nah, saudara,
kalau kita lihat dari suku selanjutnya Gad, ini sudah meningkat. Gad juga berkemenangan. Diserang oleh bangsa-bangsa dia bisa mengalahkan, ya. Tumitnya dia bisa mengalahkan. Artinya dia sudah bisa, kalau dalam kerohanian kita sudah berkemenangan, sudah bertobat, dikasih kemenangan, bisa mengalahkan setan. Bisa mengalahkan musuh, ya. Jadi bukan cuman kita sudah diselamatkan cukup, tidak, kita harus bisa mengalahkan musuh. Nah, itu artinya berkat kita itu dipulihkan. Kasih karunia-Nya juga akan kita peroleh kembali. Itu orang yang berkemenangan, ya. Nah, kita semuanya sudah berkemenangan, amin. Nah, kita sudah meraih kembali kasih karunia Tuhan, ya. Buktinya kita sudah tiap hari Minggu sudah bersukacita beribadah, ya. Ya Eko? Ya, benar. Apa itu? Nah, ya soalnya sudah begini, nah, tapi masih nyala, belum padam. Nah, jadi itu adalah sesuatu hal yang berkemenangan buat kita. Kerajinan ibadah itu suatu hal yang baik, karena itu akan membuat kita lebih dekat dengan berkat, saudara. Ya, bahkan bisa sampai berkelimpahan, masuk dalam pelayanan, masuk dalam pemuritan. Kita itu akan jadi seperti mendapatkan santapan raja. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian kita lihat sekarang Asyer meningkat lagi. Asyer berkatnya bukan cuma udah dapat lagi berkat, berlebih. Kasih karunia sudah melampaui, berlimpah-limpah. Ini kan tentu kita inginkan ini semua, ya, betul? Nah, jadi di Asyer ini ternyata dikatakan dalam Ulangan di Nubuat Musa bahwa Asyer itu diberkati di antara anak-anak laki-laki, kan dia juga laki-laki, ya. Jadi di antara laki-laki, biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya. Jadi rupanya Asyer ini orang yang disukai oleh saudara-saudaranya, ya. Nah, saudara, kalau orang yang disukai oleh saudara-saudara artinya apa? Punya kelakuan yang bagaimana? Baik. Sifat yang bagaimana? Baik pasti, betul nggak? Kalau sifatnya jelek dan jahat dan nyurangin orang terus, disukai atau enggak? Boro-boro pengen ngejitak, ya. Nah, jadi kalau kita punya sikap yang baik, kelakuan yang baik, disukai oleh orang sesama orang-orang percaya, itu pasti akan berkat itu lebih dekat. Amin. Jadi jangan bikin aneh-aneh, ya. Karena sejarah itu orang gak akan mudah lupa. Saudara bikin cacat aja sesuatu pada saudara seiman, dia akan ingat kok. Ya, apalagi kalau menyangkut soal uang, soal merugikan orang, itu orang susah lupa itu, betul nggak? Kalau kebaikan suka lupa, ya. Tapi kalau dirugikan, coba aja. Bisa ingatnya lama itu. Nah, jadi kita kalau pengen diberkati seperti Asyer, jangan bikin rugi orang lain. Terutama saudara seiman, ya. Nah, kata menikmati dan mengalami Kristus, itu adalah membantu saudara-saudara mendapatkan Kristus. Kala itu ketika kita menikmati dan mengalami Kristus di dalam pemuritan, dalam mementor orang, membimbing orang dalam pelayanan, dalam rohani, itu membantu saudara-saudara kita untuk dekat dengan Tuhan, ya, dengan Kristus, sampai dia bisa mendapatkan esensi daripada Kristus. Itu kita sendiri yang melayani seperti itu akan mendapat suplaian rohani. Ya, suplaian rohani yang melimpah buat hidup kita. Ya, ini sama dengan suplaian yang mewah yang kita dapatkan ketika kita melayani, loh. Makanya kenapa ada banyak orang yang rajin melayani, rajin di pemuritan. Itu saudara dapat suplaian itu, melayani itu. Bukan cuman yang dilayaninya, enggak, yang melayani pun dapat seperti ini. Dalam kehidupan bergereja, ya. Jadi kalau saudara
misalnya, malas, itu saudara miskin dalam suplaian rohaninya. Tapi kalau rajin, aktif, ikut pemuritan SPK, modul 02, dan seterusnya, pembinaan-pembinaan seperti kemarin, training-training, itu akan membuat saudara akan tersuplai dengan makanan-makanan yang mewah. Ya. Kalau saudara misalnya disuruh daftar, kan ada batasnya daftar juga, ada tanggalnya. Ini kemarin mungkin masih agak sedikit tidak terlalu strict ya. Tapi ke depan, setiap acara-acara itu kita akan bikin strict. Ada batas tanggal untuk daftar, tidak daftar berarti ya sudah, tutup, close. Ketika saudara ditawarin, ambil kesempatan itu, daftar, begitu. Ya, jadi nanti karena itu semuanya itu kalau semuanya pada terlambat itu kan menyulitkan dalam pengorganisasian, ya, menyulitkan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi kita tidak mau pusing oleh hal-hal yang tidak perlu. Jadi ayo bantu saudara juga kalau pengen mendapat santapan raja, pengen mendapat suplaian rohani yang melimpah, ikutlah, ya. Ada training-training, kelas-kelas, pertemuan-pertemuan rohani, itulah akan membuat kita tersuplai secara rohani dengan melimpah, dengan makanan raja-raja, ya. Nah, sekarang berkat yang kedua adalah Asir hidup dalam kelimpahan untuk bertumbuh, berperang dan membangun. Apa ini? Udah hidup dalam kelimpahan, ada berperang, ada membangun. Kita lihat di dalam Ulangan 33 ayat 25 dikatakan, biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu selama umurmu kiranya kekuatanmu. Enggak kelihatan. Duduk yang depan di sini kali. Nah, ya. Ini ya. Udah dengerin. Biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu. Ini saya kasih warna itu ada hubungannya dengan keterangan di bawah. Ya. Nah, palang pintu itu, saya jelaskan dulu palang pintu ya. Palang pintu, kan ini kalau kita ngebaca ini, biarlah dari besi dan dari tembaga, palang pintumu selama umurmu kiranya kekuatanmu, apa sih? Jadi pusing kan? Betul nggak? Emang kadang-kadang tulisan-tulisan di firman Allah itu ada suatu kiasan-kiasan yang dengan baca langsung begini mah kita bingung ya. Nah, ini kita lihat saya lihat untuk mempermudah, saya lihat perbandingannya orang menerjemahkan ini apa dari King James. King James itu palang pintu diterjemahkannya dengan shoes, sepatu-sepatu. Ini wah jauh amat palang pintu sama sepatu. Kemudian dari American Standard, New American Standard, itu adalah lock, dikunci ya. Dikunci, waduh. Nah saya kalau lihat di bahasa Ibrani, tapi sebelum ini juga saya buka Hebrew Bible yang terjemahan Hebrew. Ternyata jawabannya apa? Sandal. Walah makin pusing lagi ya. Palang pintu, sepatu, kunci, sandal, beda semua kan? Kalau yang di bahasa aslinya itu adalah minal. Ya, minal. Itu artinya bolt. Bolt itu baut. Beda semua kan? Tapi maksudnya adalah apa saudara? Maksudnya adalah ini ada kepentingannya untuk berperang dan kepentingannya untuk membangun. Itu ya, jadi palang pintunya itu ataupun boltnya itu. Di sini saudara kalau cuman sekilas-sekilas pasti bingung. Udah pokoknya mah intinya adalah Asir itu mendapatkan kelengkapan untuk berperang, untuk membangun. Karena dikasih benda-benda itu dari besi dan dari tembaga. Ya. Itu berkat daripada Tuhan. Kemudian dikatakan selama umurmu kiranya kekuatanmu. Ini juga saudara, artinya bisa banyak macam-macam lagi. Ya. Kalau dilihat dari
bahasa aslinya itu Dabeeka Uke Yameka katanya gitu. Dabeeka itu adalah hari-harimu. Ya, hari-harimu, days, ya, days, hari-harinya. Kemudian satu lagi dikatakan peristirahatan, rest. Ada yang terjemahkannya leisure, bersantai, beristirahat ya gitu. Jadi ini kalau dilihat begini saudara, artinya adalah hari-harinya itu diisi dengan banyak menikmati hidup, beristirahat, tidak terus-terusan bekerja ya. Menunjukkan apa ini? Asher itu artinya hidupnya itu ada suatu kehidupan yang berkecukupan. Orang bisa nggak bersantai berlibur? Liburan lah gitu. Bisa nggak berlibur nggak punya duit? Boro-boro. Ya nggak punya duit mau boro-boro liburan. Pengen mah pengen tapi nggak bisa. Ya kan kalau nggak punya duit mikirinnya apa? Nanti makan apa? Ini bayar ini pakai apa? Kan gitu kan ya. Tapi kalau orang sudah berkecukupan, yang dicari-cari apa? Nanti mau berlibur kemana? Sudah ada planning, saudara. Ya, betul nggak? Perlu nggak berlibur? Perlu, supaya nggak jadi error otaknya. Ya, begitu. Jadi maksudnya gini, saudara. Ini menggambarkan tentang Asher ini adalah suatu kehidupan yang berkecukupan. Tidak ada kekhawatiran. Kalau cukup kan nggak khawatir, betul nggak? Nggak pusing besok apa, bayar bagaimana, nggak ada. Duit dari mana nggak ada. Tidak ada kecemasan, betul nggak? Tenang karena terjamin, kebutuhannya terjamin. Kemudian damai sejahtera, betul nggak? Iya damai sejahtera. Apa-apa bagus, persediaan cukup, tabungan cukup, bagus semuanya lah. Ya, damai sejahtera. Kemudian kehidupan yang aman dan terjamin. Aman, betul nggak? Kalau kita semuanya sudah beres, running well, dan persediaan cadangan bagus, luar biasa itu, udahlah, aman hidup kita. Terjamin, tenang. Apalagi kalau misalnya persediaannya banyak banget, sampai tenang aja ini mah, sampai kita mati juga ibaratnya mah ya. Ini nggak bakal kurang. Waduh itu aman banget ya. Terjamin. Orang pasti pengen begitu. Ini Asher sudah mendapatkan itu saudara, berkat-berkatnya itu. Ya. Kalau kita pengen mendapatkan berkat seperti ini, mintalah pada Tuhan. Tapi ada ciri-cirinya dulu ya, harus disukai oleh orang. Harus jadi orang yang baik, kelakuannya baik ya. Yang melekat pada dirinya tuh baik sehingga orang ngelihat dia itu ingat kebaikan, bukan pas ngelihat langsung ingat keburukannya. Ya. Nah, sepanjang hidupnya itu Asher itu tidak kekurangan, tidak ada kekurangan apa-apa. Sudah sangat aman hidupnya, nyaman ya. Mempunyai makanan yang berlimpah, mempunyai senjata untuk pertahanan. Sudah punya persediaan makanan, punya senjata juga. Kalau ada musuh, dia bisa bertahan. Bisa melawan dan juga bisa untuk pengembangan, pembangunan, ya. Jadi ini penting, saudara. Ini adalah berkat-berkat yang Asher dapatkan. Tapi kita mungkin ngelihatnya, mikirnya malah langsung kepada berkat jasmani ya. Kalau disebut berkat yang aman, ingatnya apa? Banyak duit, ya, banyak berkat, betul? Nah, tapi ternyata saudara, ini bukan cuma bicara begitu. Karena firman Tuhan selalu ada sisi rohaninya. Enggak selalu bicara materi, enggak. Dia banyak bicara tentang kerohanian kita. Ya, karena hubungannya dengan kehidupan setelah dipanggil Tuhan. Kehidupan kekal. Nah, kita kalau ngelihat dari Rasul Paulus ya, di Filipi 4 ayat 11 sampai 13, saudara bisa baca nggak ini? Bisa ya? Yang paling belakang bisa? Waduh, ayo kita tes ya. Kita masih, jangan di foto digedein, baca langsung.
Kalau pakai trik mah mungkin bisa, tahu-taunya digedein sendiri di sini ya. 2, 3. Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan di dalam segala keadaan. Ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mazmur 23 ayat 1 kita baca. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah ini saudara, jadi ini dari sisi rohani ya. Dari sisi kehidupan sehari-hari, Paulus itu mengalami kadang-kadang makan seadanya, dalam pelayanan, dalam kesulitan ya. Dia juga nggak selalu banyak tapi secara rohani dia itu berkelimpahan. Sehingga hal itu tidak menjadi persoalan buat dirinya. Dan selalu Tuhan cukupkan kebutuhan-kebutuhannya. Hal itu udah menunjukkan bahwa ada suatu berkat yang luar biasa. Ya, bukan cuman banyak makan di sabu haci, bukan begitu ternyata. Ya, begitu. Jadi di dalam pelayanan kita itu mendapat santapan rohani yang mewah, santapan rohani yang baik-baik semuanya. Apalagi ketika kita jadi pemurid. Itu sebelum kita membimbing orang lain kita juga menyerap. Ya. Nah, jadi kalau saudara ingin sampai bisa mengatakan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan padaku seperti Rasul Paulus, itu artinya kita tuh harus mendapat suplaian rohani yang begitu kelimpahan daripada Tuhan Yesus sampai kita tidak lagi memperhatikan hal-hal yang jasmani tadi, saudara. Jasmani juga Tuhan cukupkan, ya. Tapi sudah tidak lagi kita fokusnya di situ. Karena secara rohani kita tuh sudah dikasih kelimpahan, begitu. Sampai enggak lagi menjadi larinya ke materi terus, begitu ya. Kalau pengen begitu bagaimana caranya supaya jangan kekurangan? Itu di Mazmur dikatakan apa? Tuhan adalah gembalaku. Kalau gembala saudara bukan Tuhan, bisa enggak? Tidak kekurangan. Kalau bukan Tuhan tidak terjamin saudara tidak kekurangan. Tapi kalau saudara jadikan Tuhan sebagai gembala yang terus-terus mengikuti kita, memelihara kita enggak jauh daripada Tuhan, kita tidak akan kekurangan ya. Kasih karunia tidak akan kurang, kelimpahan berkat rohani tidak kurang, keperluan sehari-hari juga tidak akan kurang. Tuhan berikan berkat-berkat itu, amin. Ya, jadi ini kalau ingin dapatkan kelimpahan, dekatlah sama Tuhan. Jadikan Dia sebagai gembalanya, gembala kita, ya, gembalaku disebutnya. Maka tak kekurangan aku, itu Mazmur Daud ya. Daud itu raja loh. Ini perkataan seorang raja, bukan orang biasa. Ya, yang punya kelimpahan, punya segala macam. Dia sampai bisa berkata begitu. Karena dia sudah merasakan bagaimana hidupnya di antara hidup dan mati terus, dikejar-kejar, mau dibunuh ya. Tapi ketika dia dekat sama Tuhan, dia tidak kekurangan, perlindungannya tidak kurang. Ya. Kebutuhan-kebutuhan tidak kurang, apapun tidak kurang. Tuhan menyertai. Nah, saudara, ketika kita menikmati dan mengalami Kristus tadi yang tadi itu, ini kalau kita lihat adalah ketika kita memberitakan Injil, saudara. Kita lihat di dalam 1 Timotius 1 ayat ke 11 ya. Saya akan bacakan. 1 Timotius 1 ayat 11.
yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia seperti yang telah dipercayakan padaku. Kalau di atasnya itu ada tulisan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia seperti yang telah dipercayakan padaku. Jadi kalau kebenaran firman yang daripada Tuhan itu mulia, maha bahagia, itu sama seperti suplaian rohani itu yang limpah mewah dalam kehidupan gereja. Jadi saudara, kalau kita banyak terlibat dalam kehidupan gereja, rajin beribadah, itu kita mengambil bagian di dalam perjamuan rohani, ya. Jadi kita nggak akan kurus kering, ya, sehat semuanya rohaninya. Jadi jangan malas untuk datang ibadah, amin. Amin. Yang di kanan amin. Jangan ini yang tengah, tengah kanan. Yang paling kanan amin. Mana itu lagi yang jawab. Ya, ini supaya dapat suplaian rohani itu begini, saudara. Ya, jangan bisa nggak ada tiap minggu itu. Ada enggak, enggak, ada lagi. Ada, enggak. Waduh, saudara, jangan begitu. Makan aja kita rajin, betul enggak? Makan enggak usah disuruh juga, langsung cari ke dapur, cari ambil makan ya. Kalau udah jamnya makan, betul enggak? Ibadah juga harusnya begitu, ya. Kan pengen sehat katanya rohaninya. Kalau saudara misalnya punya anak, atau saudara punya pasangan, atau saudara sendiri aja lah. Terus mengatakan, aduh saya pengen sehat, tapi makan males. Sehat nggak kira-kira? Enggak. Apalagi anak laki-laki ini, yang sedang tumbuh-tumbuhnya. Terus nggak makan siang misalnya. Itu bisa meriang malamnya saudara. Ada yang nggak kuat, nggak makan. Ya, betul nggak? Nah, jadi harus rajin makan. Tapi kalau kerajinan makan terus, itu juga bisa sakit. Ya, gula tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan lain-lain tinggi semua. Bukan begitu, ya, tapi yang wajar. Nah, tapi ketika kita mendapatkan suplaian yang limpah itu, kita pasti sehat. Ya, kita rajin ibadah, rajin mengikuti pemuritan, rajin mengikuti kelas-kelas training, pasti kita sehat. Lebih sehat dari yang enggak ikut, pasti itu. Nah sekarang Wahyu 14 ayat ke-6, dikatakan bahwa, saya baca ya. Wahyu 14 ayat ke-6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Jadi Injil yang diberitakan untuk siapa saudara? Kepada semua bangsa. Enggak pilih-pilih ini. Semua suku, semua bahasa. Indonesia aja satu negara bahasanya banyak banget ya. 30 mah lebih itu bahasa. Hah? Ratusan malah katanya. Ya kalau saya menghitung 30 lebih itu provinsinya aja udah 32 provinsi. Itu bahasanya udah lain-lain. Bahasa daerah, kalau saya bahasa Sunda bisanya. Begitu masuk ke area Sunda saya langsung keluarkan bahasa Sunda. Orang langsung jadi dekat saudara. Itulah satu kedekatan dari bahasa. Nah Injil itu kabar kesukaannya daripada Tuhan diberitakan untuk semua orang. Itu adalah Tuhan ingin bahwa jangan ada manusia yang binasa. Supaya semuanya bisa selamat. Supaya selamat mereka harus mendengarkan Injil keselamatan. Supaya mereka mendengarkan berita tentang Kristus Tuhan. Penebus dosa. Ya. Jadi seperti di dalam training kemarin, itu sudah ada poin-poinnya, ada ayat-ayat hafalan yang membuat kita paham
bahwa Tuhan Allah itu mengasihi kita semuanya dan punya rencana yang indah. Ya. Tapi masalahnya manusia itu berdosa, jadi terpisah daripada Tuhan gitu. Sehingga ia tidak dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah baginya. Nah itu yang ngapalin langsung ingat ya. Ya, wah iya benar yang kemarin dihafalin katanya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya padanya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang, 10a itu ya, pencuri datang untuk membunuh dan binasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Hidup yang mempunyai dalam segala kelimpahan. Tuh. Jadi ini yang kemarin datang langsung teringat ya, teng. Yang kemarin dihafal-hafalin sampai begitu melelahkan. Tapi kemarin 106 orang di sini semuanya belajar menghafal ayat. Luar biasa. Itu akan mengalami kelimpahan rohani. Ya. Jadi siap untuk memberitakan kabar kesukaan buat siapa saja nanti. Yang penting kita siap dulu. Karena kalau belum siap, begitu ada situasi kitanya ayo nggak ada yang ingat gitu. Tapi kalau sudah pernah mengingat, ada situasi langsung siap pakai. Ya. Tentu pakai hikmat, bukan dikeluarin langsung disebutin. Hukum pertama, wah kata orang apaan ini? Tiba-tiba hukum pertama, pakai hikmat ya. Gitu. Ya. Nah ternyata saudara, kita itu murid-murid Tuhan, wajib berbagian di dalam memberitakan kabar kesukaan ini. Ya, coba lihat dalam Yohanes 15 ayat ke-8. Kita baca sama-sama, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kalau kitanya itu tidak ada buahnya, mungkin tidak pantas disebut murid-murid Tuhan. Kan dikatakan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kalau apa? Jika kamu berbuah banyak. Saudara masih ingat logo yang saya tampilkan di awal? Nah, gambar apa ini? Asyir itu lambangnya, simbolnya itu adalah pohon. Ini pohon kalau berbuah tuh, nah itu kelimpahan itulah. Ya. Kan kita kalau misalnya mungkin lebih dekatnya kalau dengan berkat jasmani mah bukan gambar pohon, betul nggak? Kelimpahan santapan raja-raja gambarnya makanan all you can eat ngejejer, mungkin begitu ya. Tapi ini kenapa gambarnya pohon? Asyir itu gambarnya pohon. Yaitu supaya kita berbuah. Di pohon yang berbuah itu adalah yang memberitakan kabar baik, saudara. Ya, ternyata itu yang kelimpahan itu yang begitu, bukannya dari segi jasmani makan minum kawin dan mengawinkan, bukan. Ya, dalam hal ini Bapakku dipermuliakan. Ketika kita menjadi pohon yang berbuah banyak, ya, buah jiwa-jiwa, ada pertobatan, ada pelayanannya, ada jiwa-jiwa yang kita bawa. Dengan dibekalin kemarin training penginjilan, yang diramu sudah hasil ramuan 50 tahun katanya, itu ya, yang kemarin itu. Dan terbukti bisa memenangkan banyak sekali jiwa-jiwa. Nah, itulah yang membuat kita bisa menjadi pohon yang berbuah banyak. Kita layak disebut murid-murid Tuhan. Ya. Nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Dan kita itu menjadi yang diberkati berlimpah. Karena kalau kita lihat amanat agung daripada Tuhan Yesus itu di Matius 28 ayat 18, 19, 20 ya. Masih ingat ya amanat agung ya? Apa? Karena itu pergilah, jadikanlah
semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi ini amanat ini terus ini sampai akhir zaman ini. Dalam setiap masa kehidupan manusia mendapatkan amanat ini untuk memberitakan Injil, memuridkan, ya. Karena itulah yang membuat kita itu seperti orang yang seperti Asyir ini, yang disuplai makanan rohani secara berlimpah. Kemudian apalagi menjadi seperti memperoleh santapan raja. Hanya dengan ini. Ya, menginjil, memuridkan, ikut di dalam kegiatan rohani, membaptis, pemuritan. Hanya itu saudara. Kalau saudara cuman rajin latihan ini dan itu, tapi jauh dari ini, belum ini. Karena Tuhan Yesus bicaranya cuma ini doang intinya. Ya, jadi untuk setiap kita, murid-murid Tuhan, halo semuanya murid Tuhan, amin. Mari kita lakukan ini. Wah saya emang gak bisa, kan udah dikasih jalan kemarin. Caranya ternyata susah gak kemarin? Susah gak? Ya? Kemarin baru sesi 1 ya. Baru pakai 4 hukum rohani. Biar nerap dulu. Nanti 2 minggu lagi pakai rumus P5. Nah, itu saudara akan lebih lengkap lagi ya. Benar-benar siap. Jadi sudah jadi diperlengkapi dengan besi dan tembaga, ibaratnya begitulah. Nah, saudara, kalau kita melihat begini, firman Tuhan itu penting buat kita semuanya ya, disampaikan kepada orang lain. Saudara tahu sejarah kenapa orang terutama Katolik ya pakai namanya FX? Mau tahu nggak? Betul ya, suka ada FX siapa gitu ya. FX Ignatius, FX siapa lagi lah. Pakai usan biasanya belakangnya Agustinus atau apa. Nah, FX itu adalah Franciscus Xavier ya. Dia itu yang penginjil yang memenangkan suku Maluku. Jadi akibat daripada orang yang menginjil ke sana, satu daerah dimenangkan, walaupun belum semuanya, tapi banyak orang Maluku jadi Kristen itu, ya, banyak yang jadi Kristen. Ini karena apa? Karena ada satu orang yang mengerjakan jauh-jauh, ya, dia itu orang Spanyol, datang dari Spanyol, itu paling abad 15, abad 16 datang ke Indonesia. Bukan untuk bisnis, untuk usaha, bukan. Menginjil. Karena dia ngelihat bahwa inilah, dia ingin mendapat suatu kelimpahan, sehingga dia mengerjakan itu, sampai seperti itu. Ya. Kita mah mungkin nggak jauh-jauh sampai pergi ke Maluku ya. Malah itu mah dari Spanyol, kita mah dari Pulau Jawa ke Maluku lebih dekat ya. Begitu saudara. Kemudian ada lagi Ludwig Nommensen. Itu ada orang Batak di sini, halo? Dina? Dina di sana itu siapa Eporus pertama di sana? Di Batak? Itu Nommensen. Ya, Eporus tuh yang jadi dia itu Nommensen itu orang Denmark, orang ya Jerman ya. Menginjil ke sana, menghabiskan waktunya lama, hidupnya di situ. Bisa memenangkan suku Batak, saudara. Walaupun tidak 100%, ada juga Batak Islam ya. Tapi Batak itu kemana-mana banyak, kita dengarkan HKBP ya. Huria Kristen, Batak Protestan. Itu gereja besar, itu banyak umatnya.
orang Batak di mana-mana kalau misalnya pergi ke suatu kalau mengembara ya, merantau ya, kalau merantau nanti berkumpul, ada kumpul-kumpul semua. Nah itu banyak perkumpulan orang-orang Kristen, itu hasil karya siapa? Sampai jadi sebuah suku bangsa ya, suku Batak di Indonesia dimenangkan, satu orang yang menginjil yang luar biasa ke sana. Begitu saudara. Nah kalau kita nggak tahu apakah kita juga ada yang mencetak sejarah seperti itu di antara kita. Jemaat GKP Yerusalem, Tangerang, namanya adalah siapa misalnya? Wah dia memenangkan suku, di mana tuh? Itu bisa luar biasa. Ya, kita juga rindu kan? Bahagia yang lain juga ya. Kalau nggak dengar, wah salah satu misalnya dari saudara kita yang ada di sini, yang ikut training penginjilan kemarin. Ternyata dia berhasil di suatu daerah. Tuh. Atau misalnya lewat dia, semua seisi rumah tangganya, keluarganya, keluarga besarnya, semuanya datang ke gereja. Saudara bayangin saudara, ini terdiri dari banyak keluarga nih. Satu keluarga ada yang bisa sederet ini nih. Satu keluarga, ini aja udah hampir setengah deret ya. Tuh, sudah angkat tangan tuh. Itu satu keluarga, serumpun. Nah, bayangkan kalau misalnya 10 keluarga aja. Satu baris ini satu keluarga, berarti 10 baris ya. Sudah lebih daripada, yang udah gak cukup ini gereja. Ya, nah itu saudara, jadi memang kedahsyatan daripada Injil itu bisa mengubahkan keluarga-keluarga. Ya. Jadi karena satu orang bisa satu rumpun ke satu keluarga bisa dimenangkan oleh Tuhan. Nah, kalau yang masih sedikit, saudara masih sendiri-sendiri atau berdua-berdua atau bertiga berempat, ayo coba rindukan. Saudara punya keluarga satu baris ini nih, seneng gak? Seneng ya, satu baris keluarganya, jadi tiap minggu ketemu ada pertemuan keluarga, ada ibadah juga. Wah itu suplai rohani yang melimpah, betul? Iya. Ya. Jadi jangan lagi malas-malas ibadah, ini adalah kita seperti datang perjamuan ini. Ya, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang banyak berkatnya. Nah, jadi saudara mau malas-malas lagi ke gereja? Tidak ya, rajin, amin. Tuh yang paling keras suaranya, amin ya. Itu harus ada terus tiap minggu ya. Nah itulah saudara ya. Saudara ada satu orang yang luar biasa. Namanya adalah Billy Graham. Dia seorang yang menjadi seorang yang sangat diberkati. Selama hidupnya dia menjadi penasehat presiden, 13 presiden Amerika. Hebat enggak? 13 presiden loh. Mulai dari Harry Truman. Sok sebutin, yang ingat apa? John F. Kennedy, siapa lagi? Jimmy Carter, ada apa lagi? Banyak itu. Saya juga enggak ingat presiden-presidennya. Yang ingat paling-paling juga itu aja yang sate, siapa itu? Obama, yang karena dia pernah sekolah di Menteng, di Indonesia. Nah, itu juga dia sangat menghormati Billy Graham, ya. Kemudian Donald Trump juga, dia ketika meninggal, dia bikin suatu upacara yang khusus ya, luar biasa, besar-besar. Karena dia sangat menghormati, karena Billy Graham ini orang besar yang selama hidupnya memberitakan Injil, dia penginjil yang luar biasa. Ya, seorang penginjil, selalu dimanapun sampai ngomong udah gak jelas juga masih memberitakan Injil. Saya pernah dengerin khotbahnya waktu di umur 90 berapa ya, 90 lebih menjelang kematiannya. Udah, aduh, tapi masih berkhotbah, saudara, luar biasa lah ya. Jadi inilah orang-orang yang diberkati sampai berkelimpahan,
secara suplai rohaninya itu Tuhan berikan kasih karunia pada dia dan dia membagikannya pada orang-orang lain. Nah inilah orang-orang yang membagikan pada orang lain itu, dia mendapat suplai yang besar buat dirinya. Ya, saudara mau jadi seperti itu? Ya, mau jadi Sumo Graham? Wow, tapi nggak akan pernah terjadi ya, karena ini tetap widagdo terus. Udah, jadilah seperti diri kita sendiri ya, nggak usah jadi Graham ya. Freddy apa? Freddie Mercury? Bukan. Oke, mari. Menjadi orang yang diberkati berkelimpahan, pasti kita ingin semuanya ya. Jadi mari kita juga menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan oleh Tuhan, menjadi pribadi yang disukai oleh sesama orang-orang ya. Artinya adalah sudah dirubah kelakuannya. Dengan apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang sanggup mengubah sikap orang. Bikin orang jahat jadi baik, betul nggak? Kalau dinasehatin mah sampai 1000 pendeta juga, kalau dia cuma dengerin nasihat doang nggak akan berubah, saudara. Ya, tapi firman Tuhan yang menyentuh hati dia, itulah yang mengubah dia. Rasul Paulus hanya dengan ketemu sekali dengan Tuhan Yesus, langsung berubah. Seorang pembunuh jadi pemberita, ya, pemberita Injil, dan dia dipakai Tuhan jadi luar biasa. Dengan perjumpaan dengan Kristus itulah, ya. Wanita Samaria juga sama, seorang yang punya suaminya banyak. Kalau istrinya banyak mah di mana-mana banyak ya dengar. Tapi kalau perempuan yang suaminya banyak kan jarang ya. Inilah ketemu Yesus dia langsung diubahkan. Jadi apa? Sama jadi penginjil juga. Kota Samaria dimenangkan oleh karena satu yang bertobat ya, satu yang diubahkan. Ketemu dengan Injil, ketemu dengan Yesus. Itulah yang mengubahkan kehidupan kita. Ya, saudara-saudara semuanya, mari kita semuanya alami perubahan sikap hidup, perilaku kita. Kalau saudara misalnya sampai udah lama ikut Tuhan, tapi nggak berubah-ubah, sifat buruknya tetap aja ada terus. Wah, itu harus, ayo sekarang harus melihat bahwa nggak perlu lama-lama kok. Ya, begitu hati kita udah tersentuh, maka sungguh kita akan diubahkan oleh Tuhan. Amin. Ya. Mari kita nyanyikan dengan suara lantang. Hayati kata-katanya. Jadikan Tuhan sebagai hanya Dia juru selamat kita. Setia padaku. Karena Dia Allah yang setia pada kita. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Janji Tuhan itu ada dalam firman Tuhan, Alkitab. Mari pegang supaya janji itu terjadi dalam hidup kita. Percayai janji-janji Tuhan. Ku sembah. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita sembah Tuhan. Dan sahabatku. Sambil nyanyi, sambil kita pahami kata-katanya. Kau yang Katakan bahwa Tuhan, Kau yang pedulikan hidup kita, hidupku. Mungkin saudara mengalami suatu kesulitan, seperti sebuah lewat lembah. Percayalah bahwa Tuhan tidak meninggalkan kau sendirian. Tuhan Yesus berikan kekuatan buat hidup kita. Haleluya.
Tuhan. Katakan ku sembah Kau Allahku. dan sahabatku. Allah Bapa Kau yang menjadikan kita berikan sahabat kita juga. walau lewati Kita tidak akan takut lagi lewati kesulitan-kesulitan. Kita tidak takut lagi, kita tidak bimbang. kekuatan hidupku. Saudara-saudara, Asyir tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran. Karena ada kelimpahan kasih karunia, penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Mari kita sembah Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan. Oh haleluya. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah setia, Allah yang setia, yang menyertai kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan Gembala. Engkau adalah Gembala kami ya Tuhan, yang mencukupkan kehidupan kami, sehingga kami tidak menjadi orang yang berkekurangan. Ada kelimpahan kasih karunia. Pemeliharaanmu lebih daripada cukup, melebihi, melampaui. Biarlah itu yang menyertai kehidupan kami, menyertai akan umat-Mu ya Tuhan. Santapan rohani, santapan raja, suplaian rohani yang menyehatkan buat kami semuanya, menjadikan seperti sebuah pohon yang berbuah-buah. Dengan demikian kita layak menjadi murid-muridnya, memuliakan nama Tuhan Allah Bapa kita. Oh haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari nikmati ibadah ini. Nikmati menyembah Tuhan. Renungkan firman yang sudah kita dengar, supaya itu menjadi rema, mengubahkan kehidupan kita menjadi orang-orang yang diberkati, berkelimpahan. Oh haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Kau jamah semua sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Hati-hati yang sedang beban berat, segala pergumulan dalam hidup ini, tolong kami semuanya ya Tuhan. Tolong di dalam segala pergumulan, beri kekuatan supaya kami bisa melewatinya. Segala kelemahan-kelemahan tubuh ya Tuhan, Kau yang jamah, pulihkan, berikan kesembuhan, berikan kesegaran buat jiwa kami ya Tuhan, buat roh kami, suatu roh kebenaran yang berikan pertumbuhan. Berikan kekuatan buat kami semuanya, kuat di dalam iman, supaya kami semuanya
senantiasa hidup di dalam keberkatan daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Haleluya. Mari saya mengajak Bapak Ibu sekalian, kita mau menaikkan syafaat kita pagi hari ini. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang kepadamu. Jadikan setiap kami Tuhan, umat-Mu GKP, untuk terus membawa syukur, pujian, penyembahan yang terbaik bagimu Bapa. Saat pagi hari ini kami berdoa, kami menyerahkan setiap anak-anak muda-Mu di tempat ini. Generasi-generasi Tuhan, buat gereja-Mu ke masa depan, buat anak Tuhan, Sumatli Tuhan, anak Tin Tuhan, anak Yud dan Desmond Bapa. Kami berdoa setiap Tuhan penghalang yang menghalangi mereka Tuhan untuk bertumbuh dan mengalami kebajuan Tuhan. Pagi hari ini kami bersama-sama membawa anak-anak muda, generasi di tempat ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus hancurkan setiap penghalang-penghalang yang menghalangi anak-anak muda-Mu Tuhan maju di tempat ini Bapa. Biarlah Roh Kudus Engkau yang bekerja melawat setiap anak-anak muda di tempat ini. Hatinya Engkau jamah, Kau pulihkan Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang terluka Tuhan, baik Tuhan satu dengan yang lain Bapa, biarlah Roh Kudus mempersatukan mereka. Roh kesatuan arah turun Tuhan kepada anak muda di tempat ini. Ada satu pemulihan terjadi Tuhan, ada satu gerakan Roh-Mu Tuhan melawat setiap anak-anak muda-Mu di tempat ini. Engkau pakai mereka, persiapkan mereka Tuhan menjadi alat-Mu di akhir zaman Bapa. Di dalam nama Yesus Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, bekerjalah atas anak muda-Mu di tempat ini Bapa. Mari kita mau berdoa bersama. Tuhan, taruhkan hati misi di setiap umat-Mu di tempat ini. Kalau kami sudah mendengar Tuhan tentang penginjilan Bapa training, biarlah hati itu Tuhan tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Ini adalah tugas kami. Ini adalah tugas kami Tuhan. Untuk kami setiap umat-Mu Tuhan melakukan bergerak bersama-sama. Apapun yang menghalangi kami Tuhan, baik itu timbul dari hati kami, ketakutan-ketakutan, pikiran-pikiran Tuhan yang bukan daripada-Mu. Pagi hari ini kami berdoa, kami membawa hati kami, biarlah roh yang daripada Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, keberanian Tuhan, bahwa setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan, untuk kami bergandengan tangan lewat Tuhan training yang sudah diberikan. Hati kami siap untuk melangkah bersama-sama, bekerja sama dengan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa kami. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu terus bekerja lebih dahsyat di GKP. Akan ada satu perubahan di tempat ini. Ada satu perubahan terjadi Bapa. Kami percaya Tuhan. Lakukanlah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Persiapkan kami umat-Mu. Persiapkan kami umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang dapat kami panjatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari silakan saudaraku, saya persilakan kembali duduk. Karena sebelum kita mau akhiri ibadah kita mau melihat dulu beberapa pengumuman. Mari tim multimedia. Ya, nanti Natal kita tahun ini temanya dengar dan beritakan kabar baik. Itu di hari Minggu tanggal 22 Desember. Itu di jam 5 sampai selesai ya saudaraku. Jadi tanggal 22, mari dicatat di jam 5 sore. Ini budget Natalnya 25 juta untuk tahun ini. Oke. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, Dan beri kasih karunia, damai sejahtera, Yesus baik bagiku. kiranya
rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Oh, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, dan dikasih karunia damai sejahtera. Yesus baik bagiku, Tuhan baik bagiku, Tuhan baik untuk selamanya. Berkatnya melimpah seumur hidup. Berkatnya melimpah seumur hidup kita. Tuhan baik, Tuhan baik. damai sejahtera. Yesus baik bagiku, Tuhan baik bagiku, Tuhan baik untuk selamanya. Berkatnya melimpah seumur hidup. Berkatnya melimpah seumur hidup kita. Tuhan baik, Tuhan Ya, mari saudara semua bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah ini. Sebelumnya pengumuman buat peserta penginjilan nanti siang. Materi untuk 2 minggu lagi kita bagikan untuk dibaca baik-baik, direnungkan, dibaca ulang sampai hafal, dan poin-poin yang penting harus hafal ya. Kita belajar lagi. Haleluya semuanya, mari kita angkat tangan kita kepada Bapa. Bapa, terima kasih hari ini kami sudah merayakan kemenangan bersama Tuhan. Kami sudah kembali diberi kekuatan lewat firman-Mu. Maka Bapa, siapapun dari kami yang ada persoalan berat, yang ada pergumulan hari-hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya karena Engkau adalah gembala kami yang baik. Takkan kami kekurangan. Ada pertolongan-Mu, ada hikmat-Mu, ada jalan-Mu. Asalkan kami mau taat, maka kami punya jalan keluar, punya kekuatan yang baru, punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Engkau dengar seru doa kami Tuhan. Engkau yang memelihara kami dengan amat sangat baik. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Sebentar kami kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Seminggu ini, tiap-tiap hari kami akan terus mengingat Engkau, memuliakan nama-Mu, menantikan jawaban doa. Dalam nama Tuhan Yesus, ada kekuatan baru setiap hari. Ada pengharapan dalam Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih, kasih
Yesus berkati kita semua sampai berjumpa lagi di jam-jam ibadah kita berikutnya.